Ibu, bapak, dan teman-teman semua, salam kenal. Nama saya Arvin. Saya dari Balaraja. Sekarang saya satu angkatan dengan Frater Ludo dan Frater Bernard. Beberapa minggu lalu, homilinya Frater Ludo itu pesannya jelas. Jangan sombong. Dan semua kena serang sama dia. Bukan cuma frater-frater, tapi juga romo-romo. Sekarang, minggu lalu, bacaannya tentang anak yang hilang. Itu kalau Ludo yang khotbah, bisa pesannya sama lagi. Jangan sombong. Lawang bapaknya masih hidup kok. Mosok minta warisan. Kan gak elok. Hari ini, kesombongan dan kecerdikan itu dipuji oleh orang yang kaya itu. Ada dua tokoh, orang kaya dan bendahara. Orang kaya ini orangnya taktis. Dia dengar ada masalah, dia panggil yang bikin masalah itu, dan pecat orang yang jadi biang masalahnya. Selesai perkara. Bendahara ini orangnya cerdik. Sebelum dipecat, jadi ini belum dipecat ya. Dia perbaharui surat utang. Dan itu kan gampang sekali. Tinggal cap dan tanda tangannya dia. Dengan begitu dia bisa tinggal di rumah si penghutang itu. Maka dia dipuji, dia cerdik. Maka Ludo ini juga cerdas sebenarnya. Lalu kemudian cerita berhenti sampai di situ. Nggak disebutkan mana yang benar, mana yang salah. Tapi sesudah itu, kita akan melihat bagaimana refleksi Tuhan Yesus dengan perumpamaan ini. Apa yang mau Allah katakan? Kayak gitu. Minggu lalu itu ceritanya tentang uang yang habis. Udah gak ada uang apa-apa lagi si bungsu. Maka kemudian dia pulang ke rumah bapaknya. Minggu ini tentang pekerjaan yang habis. Minggu depan tentang Lazarus, si miskin yang tinggal di rumah orang kaya itu. Dan dua-duanya mati. Dan itu yang kita temukan. Maka kita fair-fairan aja dua hal ini. Uang dan pekerjaan itu dibutuhkan untuk menopang kehidupan kita. Udah dari zaman Mesir kuno sampai sekarang alat tukar itu udah ada. Jual beli itu, bahkan jual beli orang budak itu ada. Maka gak bisa dipungkiri, jual beli itu ada. Dan kita gak bisa hanya berdoa lalu uang itu turun dari langit, enggak. Ini cara main dunia. Dan sekarang ini makin kompleks. Bitcoin, NFT, Ethereum, dan lain sebagainya. Tapi itu cara main dunia. Mungkinkah cara main dunia ini dilihat dengan sudut pandang kacamata Allah? Mungkinkah? Maka ibu bapak, uang dan pekerjaan itu ya penting, sangat penting. Tapi gak berhenti sampai di situ. Perlu ada keutamaan-keutamaan yang mengikutinya. Keutamaan yang mengikutinya. Dan keutamaan yang Tuhan miliki itu ada dalam terakhir, bacaan Injil terakhir. Dia setia, Allah yang setia. Ketika kemarin si bungsu itu habis uangnya, ada Bapa yang setia. Ketika hari ini pekerjaan itu gak ada Allah yang memberikan, ada Allah yang setia dan memberikan janji untuk hidup yang kekal. Minggu besok ada Lazarus dan ada Allah yang setia yang menemani dia sampai ke surga. Maka uang perlu disertai dengan keutamaan lain. Kalau kita ngikutin keinginan-keinginan kita terus, wah gak ada ujungnya. Dan keinginan-keinginan kita kan belum tentu dikabulkan Tuhan. Allah itu kan bukan Santa Claus. Allah itu bukan Doraemon, bukan
jinnya Aladin, bukan ibu perinya Cinderella, bukan. Allah itu kasih setia. Maka itu keutamaan Allah yang membuat cabang-cabang lain itu turun. Sekarang pertanyaannya, apa keutamaan kita yang mengikuti gerak Allah? Pengampunankah? Kemurahan hatikah? Kepeduliankah? Injil memberikan jawaban dan caranya. Sama seperti bendahara. Bendahara ketika dipecat dia ditulis begini. Lalu ia berpikir dalam hatinya. Di sini kuncinya. Kuncinya di sini, di hati. Kalau ingin tahu apa keutamaanku, tanya pada hatiku. Seorang Romo bule, namanya George Maloney Esye, itu nulis buku, judulnya Deep Calls to Deep, tentang spiritualitas hati. Hati itu menurutnya itu ruang yang tanpa ruang. The placeless place. Ruang misterius yang mengungkapkan keinginan terdalam kita. Maka di sana ada intimitas. Maka kalau orang jatuh cinta itu nggak bisa ditutup-tutupi dan dia punya logikanya sendiri. Frater Wilson itu kalau jatuh cinta, dia bisa tiba-tiba pakai parfum sendiri. Padahal juga kuliahnya online kayak gitu. Tapi ya udah. Suatu kali saya kan ditunjukin fotonya. Wah. Ini sih speknya Korea, Son. Tapi nggak apa-apa kan ya? Itu kan yang memancar dari dalam hatinya dan yang meluap-luap. Dan nggak salah. Kayak gitu. Ini Wilson yang ngikutin suara hatinya. Kita punya ruang-ruang tersendiri untuk mendengarkan suara hati kita. Dengarkan suara Allah yang berkata karena dia adalah kasih setia. Itu. Kalau Allah itu cuma kasih, gak ada kesetiaannya, itu namanya cinta monyet. Pindah sana, pindah sini, maka resikonya nanti dia akan di ghosting. Kalau misalnya Allah cuma setia, nggak ada kasih, itu namanya perbudakan. Kasihan hidup macam itu. Maka Allah adalah kasih setia. Suatu kali, saya lewat aula belakang, lewat lapangan belakang, lalu kemudian dipanggil sama Mas Tekle. Mas Tekle itu tukang proyek yang memperbaiki banyak hal di sini dan memperbaharui ruang-ruang di sini. Lalu kemudian, Mas Arvin sini, kayak gitu. Ayo, lah piye Mas, kayak gitu. Ini, ayo makan-makan rame. Ada gorengan di sana karena teman-teman proyek lagi makan. Ada gorengan, ada cilok, ada batagor, segala macamnya. Lalu saya ambil cilok. Dan ciloknya itu enak. Saya tanya dong, beli di mana kayak gitu. Oh, itu depan Alfamart sini kayak gitu. Keesokan harinya saya beli. Saya beli dan kemudian, Mas, ya berapa? Segini kayak gitu. Masnya ngomong, wah baru buka belum ada kembaliannya karena dia memang bukanya sore. Lah terus gimana kayak gitu? Ya udah Mas pulang aja nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya udah ada balik lagi. Wah saya kaget dong. Iman sebesar ini baru saya temuin di Jalan Klender Raya. Karena biasanya mulai dari mie ayam situ, Banyumas sampai tempe mendoan, kalau nggak ada kembalian pasti diusahakan cari kembalian. Karena waktu itu udah mepet jam rohani sore, maka saya pulang sambil bawa cilok. Malamnya jam 9-an saya datang lagi setelah selesai kompletorium. Saya tanya, kok bisa kayak gini? Namanya Agung, orang tukang cilok ini. Mas, kok bisa? Saya dibiarin pergi, padahal kan saya nggak ninggalin KTP dan situ nggak kenal saya. Alah Mas, kata dia, kalau orang itu takut sama Allah, dia pasti balik lagi. Terus saya tanya dong, lah emang pernah ada yang nggak balik lagi? Lah banyak. Bahkan pernah ada yang ikut beli lagi.
Nah, kurang ajar kan? Yang sebelumnya belum dibayar, malah udah beli lagi kayak gitu. Ada yang 15.000, ada yang 20.000. Tapi itu keutamaannya dia, takut sama Allah. Dan itu yang membuat dia berjalan sambil berjualan dengan prinsip itu. Sekarang keutamaan kita apa? Yang mengiringi segala pekerjaan, harta materi kita sudah kita miliki. Itulah yang menjadi doa kita, itulah yang menjadi harapan kita supaya keutamaan-keutamaan itu tidak hilang. Sama seperti Allah yang selalu setia menemani kita, kita pun juga diminta untuk setia bersama Allah dan berada dalam kasih setianya. Demikian, udah 10 menit. Terima kasih, selamat berhari Minggu, selamat berkumpul bersama keluarga, selamat mengalami kasih setia Tuhan. Tuhan memberkati.